Apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di channel saya. Kali ini, kita akan membahas sesuatu yang mungkin akan membuat Anda kaget, bahkan mungkin sedikit tidak nyaman. Tapi, seperti biasa, di sini kita bicara berdasarkan data dan fakta. Kita akan mengupas tuntas sisi lain dari sebuah negara yang selalu menjadi sorotan dunia. Bukan soal politik, bukan soal konflik, tapi tentang kebiasaan sehari-hari. Video ini sama sekali tidak ada niat untuk menyinggung atau menghakimi. Tujuan utama saya adalah murni untuk edukasi dan membuka wawasan. Siapkan kopi Anda. Dan kita mulai pembahasan ini dengan kepala dingin. Kita akan bongkar satu persatu. Mari kita mulai dengan fakta pertama. Fakta pertama, membuang sampah. Saya akan menjelaskan kenapa hal ini terjadi dan konteksnya. Mari kita mulai dari hal yang paling dasar. Kebersihan. Anda mungkin mengira Israel selalu bersih. Kenyataannya tidak selalu seperti itu. Banyak turis dan warga yang mengeluh melihat sampah di jalanan, di taman, di pantai, bahkan kantong sampah diletakkan sembarangan. Padahal tempat sampah banyak tersedia. Tapi kesadaran individu terhadap kebersihan masih kurang. Ada pemikiran bukan urusan saya, karena petugas nanti yang membersihkan dia. Beberapa analis mengaitkannya dengan multikulturalisme dan imigrasi. Tapi di sisi lain, ada teknologi daur ulang yang cukup maju. Ini menunjukkan bahwa kemajuan teknologi tidak selalu bermakna kesadaran lingkungan. Penegakan hukum ada, tapi implementasinya seringkali lemah. Jadi, jika Anda melihat ini saat berkunjung, jangan terlalu kaget. Ini adalah salah satu realita yang ada. Sekarang kita beralih ke interaksi sosial, budaya antre. Di banyak negara, antre adalah norma sosial. Namun di Israel, konsep ini sering fleksibel atau diabaikan. Kasus, kasir supermarket, loket bus, imigrasi bandara. Tiba-tiba ada orang yang menyerobot dari samping. Kerumunan yang saling mendorong biasa terjadi. Ini sering membuat turis frustrasi. Orang menyebutnya Israeli queue. Banyak lokal menjelaskan bahwa ini bagian dari chutzpah. Chutzpah, wala keberanian atau kebandelan untuk memperjuangkan apa yang Anda inginkan. Di institusi formal, sistem nomor antrean sering berjalan baik. Tapi di situasi cair, insting untuk menyerobot bisa mengalahkan aturan. Sebuah dinamika sosial yang menunjukkan semangat juang, tapi mengorbankan ketertiban. Paradoks yang menarik untuk diamati. Pernahkah Anda merasa seperti sedang dimarahi padahal isi bicara biasa saja? Pengalaman ini bisa terjadi saat berbicara dengan orang Israel. Ciri komunikasi mereka sering berbicara dengan nada tinggi dan volume keras. Bagi orang Asia yang lebih lembut, gaya ini bisa terkesan agresif. Namun seringkali itu hanya cara berkomunikasi yang normal bagi mereka, ditambah gestur tangan yang sangat ekspresif. Ada pengaruh budaya Timur Tengah dan Mediterania. Atau karena lingkungan yang bising sehingga orang terbiasa berbicara lebih keras. Mereka juga lugas dan tidak suka basa-basi. Kejujuran belak-belakan sering dihargai. Kunci, jangan mudah tersinggung. Fokus pada isi, bukan volume. Belajar adaptasi budaya adalah tantangan nyata. Ini menunjukkan beragamnya cara manusia mengekspresikan diri di seluruh dunia. Sekarang, soal kesehatan publik, kebiasaan merokok. Israel memiliki peraturan anti-rokok yang ketat. Larangan ada di restoran, mall, kantor, bahkan stasiun kereta. Tapi peraturan sering dilanggar secara terang-terangan. Di halte bus, peron, teras kafe, asap bisa di mana-mana. Penegakan terkesan lemah dan tidak konsisten. Bagi non-perokok, ruang publik bisa menjadi tidak nyaman, seperti tidak bisa lari dari kepulan asap. Ini kontradiksi, negara maju dalam medis, tapi merokok merajalela. Angka perokok masih tergolong tinggi. Ini menunjukkan jurang antara kebijakan dan implementasi. Bagi sebagian orang, itu hanya tulisan di dinding. Jadi, jika Anda tidak suka asap, bersiap-siaplah menahan napas di sana. Disiplin waktu. Bagi beberapa budaya, ketepatan adalah segalanya. Di Jerman atau Jepang, terlambat 5 menit sudah parah. Di Israel konsep waktu sedikit berbeda. Istilah Israeli time, terlambat 15-20 menit, sering dianggap biasa. Janji dengan teman, tukang reparasi, bahkan rapat bisa mulai telat. Menunggu tanpa kepastian harus Anda biasakan. Beberapa orang mengaitkannya dengan iklim kulit Mediterania yang lebih santai. Hidup dianggap lebih mengalir daripada menjadi dikejar jam. Tapi mereka bisa sangat efisien dan cepat ketika mulai bekerja. Sehingga keterlambatan bisa dikompensasi dengan hasil cepat. Bukan murni kemalasan, ini perspektif prioritas yang berbeda. Mereka mementingkan hasil akhir daripada proses yang ketat waktu. Sabar dan siapkan ruang untuk fleksibilitas waktu. Di pasar atau alun-alun, Anda bisa melihat debat yang sangat bergelora. Suara meninggi, gestur energetik, wajah serius, bisa terlihat seperti pertengkaran.
budaya debat ini berakar dari tradisi Bilpul dan Talmud, namun sering berakhir dengan tertawa dan minum kopi bersama. Mengenai turis, pengalaman berbeda. Ada yang menyukai, ada yang kurang. Kadang masyarakat terkesan individualis, tidak terlalu ramah. Situasi keamanan juga memengaruhi sikap waspada terhadap orang asing. Dan tourism fatigue bisa mengurangi keramahan. Ringkasan, membuang sampah, menyerobot antre, gaya bicara keras, merokok, jam karet, debat terbuka, sikap terhadap turis. Sekali lagi, ini bukan untuk menghakimi, ini untuk memahami. Dengan melihat sisi gelap, kita bisa introspeksi dan belajar memperbaiki bangsa kita sendiri. Tulis pengalaman Anda di kolom komentar, like, share, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa, be smart.